Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jacinda Apriliana dengan NIM K2321035. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai notasi ilmiah dan juga angka penting. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami tentang aturan angka penting dan juga notasi ilmiah. Dan yang kedua, siswa dapat memahami aturan pembulatan angka penting. Simak terus ya video berikut ini untuk mendapatkan informasi mengenai angka penting dan notasi ilmiah. Teman-teman, dalam mempelajari ilmu sains, kita mempelajari berbagai macam benda-benda. Ada benda yang berukuran sangat kecil dan juga ada benda yang berukuran sangat besar. Lalu, massa elektron yang diukur dengan mikroskop elektron sekecil ini. Dan juga massa Jupiter sebesar ini. Nah, bagaimana cara kita membaca massa elektron dan juga massa Jupiter dengan mudah? Nah, untuk mempermudahnya, maka kita akan mempelajari mengenai notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah merupakan cara penulisan bilangan secara ilmiah dalam bentuk bilangan 10 berpangkat. Nah, notasi ilmiah ini disimbolkan dengan 10 pangkat N, ya. Lalu, notasi ilmiah ini sering juga disebut dengan bentuk baku atau notasi eksponensial. Bagaimana cara penulisan notasi ilmiah? Cara penulisan notasi ilmiah yaitu dengan A dikalikan 10 pangkat N. Apa itu A? A adalah bilangan basis atau bilangan pokok yang berupa bilangan real atau angka penting dengan nilai antara 1 hingga 10. Nah, lalu N sendiri adalah pangkat atau eksponen yang berupa bilangan bulat dan 10 pangkat N ini menunjukkan orde. Lalu massa elektron yang tadi kita ketahui adalah sekecil ini, 0,000 sekian 91 kg. Nah, untuk mempermudahnya maka akan kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah, yang mana notasi ilmiah tadi A dikalikan 10 pangkat N. A tadi merupakan bilangan basis yang nilainya harus antara 1 hingga 10. Berarti koma ini akan kita geser ke kanan hingga angkanya itu angka basisnya menjadi 9,1. Mengapa 9,1? Mengapa tidak 91 atau 0,91? Karena 9,1 terletak di antara angka 1 hingga 10. Nah, lalu komanya maka akan kita geser ke kanan sehingga menjadi seperti berikut ini. Nah, penulisannya yaitu 9,1 dikali 10 pangkat N. N-nya itu berapa? Nah, N-nya ini sama seperti sebanyak kita memindahkan koma. Ya, nah ini kita pindahkan sebanyak berapa kali? Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nah, berarti kita memindahkan koma sebanyak 31 kali sehingga massa elektron dapat dituliskan dengan 9,1 dikali 10 pangkat negatif 31 kg. Mengapa pangkatnya negatif? Karena komanya kita pindah ke sebelah kanan. Nah, kalau massa Jupiter yaitu sebesar ini, maka komanya akan kita pindah ke sebelah kiri. Nah, komanya kita pindah ke sebelah kiri ini karena di sini tidak ada koma, maka kita ibaratkan ada koma di paling belakang sehingga angka basisnya yaitu akan menjadi 1,898. Mengapa 1,898? Karena 1,898 terletak di antara angka 1 hingga 10. Nah, komanya ini kita pindah sebanyak berapa kali sehingga nanti akan jadi seperti ini ya. Akan kita pindah menjadi sebanyak berapa kali? Nah, kita pindah sebanyak di sini 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan 27. Kita pindah sebanyak 27 kali sehingga massa Jupiternya menjadi 1,898 dikali 10 pangkat 27 kg. Mengapa pangkatnya positif? Karena komanya kita pindah ke sebelah kiri. Nah, manfaat dari notasi ilmiah yaitu yang pertama mempermudah dalam penulisan angka penting, lalu angka penting hasil pengukuran, lalu juga mempermudah dalam hitungan aljabar, mempermudah dalam menentukan orde besaran yang diukur. Nah, selanjutnya adalah angka penting.
Apa itu angka penting? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting terdiri dari angka pasti dan juga angka taksiran. Apa itu angka pasti? Angka pasti adalah angka yang tidak diragukan nilainya atau dapat dilihat secara langsung pada alat ukur. Sedangkan angka taksiran adalah angka yang masih diragukan nilainya dan tidak dapat dilihat secara langsung pada alat ukur. Nah, dalam menentukan jumlah angka penting ini terbagi menjadi 5 aturan. Aturan yang pertama yaitu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 1,23. Nah, di sini semua angkanya adalah bukan angka 0, berarti semua adalah angka penting sehingga terdapat 3 angka penting yaitu 1, 2, dan 3. Lalu yang selanjutnya adalah 1945. Nah, ini terdapat berapa angka penting? Ada 4 angka penting ya, yaitu 1, 9, 4, dan 5 karena semua angka itu bukan angka 0 sehingga semua angkanya adalah angka penting. Aturan yang kedua adalah semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 1,03. Nah, 0 di sini terletak di antara angka bukan 0 yaitu angka 1 dan angka 3. Maka angka 0-nya adalah angka penting sehingga terdapat 3 angka penting yaitu 1, 0, dan 3. Nah, lalu contoh selanjutnya yaitu 40.215. Ini terdapat berapa angka penting? Ya, ada 5 angka penting karena angka 0 di sini terletak di antara angka bukan 0 yaitu 4 dan juga 2 sehingga di sini terdapat 5 angka penting yaitu 4, 0, 2, 1, dan 5. Ada 5 angka penting. Nah, yang ketiga yaitu angka 0 di sebelah kanan tanda desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0 bukan angka penting. Nah, contohnya ini di sebelah kanan tanda desimal dan di sebelah kiri angka bukan 0. Nah, ini kan dia berada di sebelah kiri angka 3, angka bukan 0, maka bukan angka penting. Sehingga angka pentingnya hanya terdapat satu saja yaitu angka 3. Nah, contoh selanjutnya yaitu 0,0105. Ini ada berapa angka penting? Ada 3 angka penting yaitu 1, 0, dan juga 5. Nah, mengapa 0 ini angka penting dan ini bukan angka penting? Merujuk lagi pada aturan angka penting yang kedua yaitu angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, angka 0 di sini terletak di antara angka bukan 0 yaitu angka 1 dan 5. Sehingga angka 0-nya adalah angka penting sehingga terdapat 3 angka penting. Dan aturan yang keempat yaitu angka penting angka 0 yang terletak di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 25,10. Nah, 0 ini kan di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0, mengikuti angka 1 adalah angka penting sehingga angka 0 di sini juga angka penting. Sehingga terdapat 4 angka penting yaitu 2, 5, 1, dan juga 0. Nah, contoh selanjutnya adalah 0,04510. Ini terdapat 4 angka penting juga, yaitu angka 4, 5, 1, dan juga 0. Mengapa 0 di sini angka penting? Karena ini berada di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 sehingga angka 0-nya termasuk angka penting dan sehingga terdapat 4 angka penting. Aturan yang kelima yaitu angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa tanda desimal maka bukan angka penting kecuali diikuti dengan tanda khusus seperti garis bawah atau garis atas. Contohnya 1000. Nah, 1000 di sini 0-nya ini bukan terletak di sebelah kanan tanda desimal dan tidak ada tanda khususnya ya, sehingga angka 0 di sini bukan angka penting. Angka pentingnya hanya terdapat satu saja yaitu angka 1. Berbeda dengan 1000 dengan tanda khusus pada angka 0 yang kedua di sini. Nah, ini berarti angka penting. Mengapa? Karena diberi tanda khusus. Apabila diberi tanda khusus, maka disebut juga dengan angka penting ya. Berarti di sini satu angka penting, 0 ini juga angka penting, maka 0 yang terletak di antara 1 dan 0 ini juga angka penting ya. Sehingga terdapat 3 angka penting yaitu 1, 0, dan juga 0. Nah, yang selanjutnya yaitu pembulatan angka penting. Pembulatan angka penting ini diatur dalam 4 aturan. Aturan yang pertama yaitu apabila angka yang akan dibulatkan kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Contohnya 5
5,34. Nah, ini kan terdapat 3 angka penting. Apabila mau dibulatkan ke dalam 2 angka penting, maka kita lihat angka penting yang ketiga, yaitu 4. Nah, ini kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah sehingga menjadi 5,3. Aturan yang kedua, apabila angkanya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Contohnya 4,46, ini terdapat 3 angka penting. Akan dibulatkan menjadi 2 angka penting saja. Nah, ini kita lihat karena angka 6 ini lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas sehingga pembulatannya menjadi 4,5. Lalu bagaimana apabila angkanya terletak di angka 5? Pas sekali. Nah, dibulatkan ke atas atau ke bawah ya. Nah, ini ada 2 aturan yang mengatur. Yang pertama yaitu jika angkanya yang akan dibulatkan tepat di angka 5, maka dilihat bilangan sebelumnya. Apabila bilangan sebelumnya merupakan bilangan ganjil, maka dibulatkan ke atas. Contohnya 1,55. Ini kan 3 angka penting. Akan dibulatkan menjadi 2 angka penting. Berarti karena di sini pas angka 5, kita lihat angka di depannya. Karena angka di depannya adalah angka ganjil, yaitu angka 5 angka ganjil ya, sehingga dibulatkan ke atas sehingga pembulatannya menjadi 1,6. Lalu apabila angka yang dibulatkan adalah angka 5 dan angka sebelumnya adalah angka ganjil, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya 2,25. Nah, ini kan 3 angka penting akan dibulatkan menjadi 2 angka penting saja. Nah, eh, angka yang akan dibulatkan tepat di angka 5, kita lihat depannya karena 2 adalah angka genap, maka dibulatkan ke bawah sehingga pembulatannya menjadi 2,2. Nah, berikut tadi penjelasan mengenai notasi ilmiah, angka penting, dan juga aturan pembulatan angka penting. Gimana? Mudah ya? Nah, sekian video pembelajaran yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.